PJT nih. Nah, Bu, katanya ini mau ini BMKG ada mau kekeringan katanya. Upaya bagaimana PJT untuk ke depannya gini dengan BBWS? Iya? Apakah ada kolaborasi seperti yang lalu atau bagaimana? Insya Allah, ya. Dan mudah-mudahan saja tidak ada kemarau panjang ya. Dan tapi upaya ke arah sana akan ada ya. Oke. Terima kasih, sukses selalu buat BBWS, PJT, PJT 2 maksudnya ini ya. Oke, PJT 2. Oke, terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum. Ini ada kegiatan sidang pleno TKPSDA tahun anggaran. Kami dengan hormat persilahkan kepada Ketua Komisi Konservasi Bapak Budi, Bapak Yoga, Ketua Komisi Pendayagunaan, dan Wakil Ketua Bapak Denny dari Wakil Ketua Daya Rusak untuk ke depan. Juga akan didampingi oleh Pak Ruhiman dan juga dengan Bapak Gumilang STMPSDA. Benar Bang. Mantap. Ini Bang Ju. Sehat Bang Ju. Oke, Pak Daud nih. Pakar telematika. Oke, siap. Oke, dadah. Ini ahli alam nih. Nah, ini gimana guys? Sip, mantep. Nanti statement. C, ya Bu Eni. Oke, masuk TV, masuk YouTube. Oke. Tentunya yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, seluruh anggota TKP Citarum berbahagia. Alhamdulillah, kita akan memasuki sesi sidang pleno tahap kedua. Hari kedua, hari pertama kemarin kita melaksanakan terkait dengan 3 agenda terkait dengan evaluasi, rekomendasi TKPSDA periode 2018 sampai 2023. Itu juga ada terkait dengan pemaparan dari BK dan isu strategis. 3 hal kemarin, bahan-bahan kemarin kita jadikan sebagai dasar rekomendasi yang akan kita hasilkan bersama pada hari ini. Tentunya ini suatu kesempatan yang baik sekali karena ini merupakan rekomendasi yang menjadi kewajiban kita untuk dihasilkan sebagai bahan rekomendasi TKPSDA untuk disampaikan kepada Bapak Menteri PUPR melalui Balai Besar Citarum. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di depan kami didampingi berempat Ketua Komisi dan Pak Ruhiman akan membahas mengenai rekomendasi yang kita hasilkan. Mungkin nanti teknisnya saya minta dibantu oleh Pak Ruhiman. Nanti kita sikapi bersama apa yang dihasilkan. Bapak-bapak bisa melihat langsung tayangan di depan. Mohon ditayangkan rekomendasi yang akan kita hasilkan hari ini. Dan yang ditayangkan ini juga ada di bahannya. Di tadi yang di barcode bisa dilihat nanti untuk dicermati bersama. Mungkin bapak-bapak bisa menyampaikan langsung terkait dengan masalah-masalah yang ada di depan. Baik perbaikan kalimat atau mungkin secara substansial nanti secara kalimatnya kita sama-sama sepakati bersama. Baik, langsung saja mohon sekretariat dan menampilkan rekomendasi kita. Sisa atau bukan sisa, yang hitungan saya ada 126, belum ada tindak lanjut kan, yang rekomendasinya sejak 2020 apalagi 18 sampai 2023 tahun. Jadi itulah ya, apa tindak lanjutnya. Dan yang terakhir terkait dengan apa yang disampaikan kemarin dari perwakilan atau tim yang menyusun tentang master plan pengendalian banjir di Citarum ini. Itu ya, setuju kan dengan 3 topik itu ya? Tidak ada rekomendasi lain. Nah, biasanya kalau bapak nanti ada tambahan lain-lain lebih panjang daripada yang pokok. Saya kadang-kadang bingung dengan halangan. Ya akhirnya nggak ditindak lanjuti, ngalamun begitu ya. Oke. Lalu mau dikerjakan tahu-tahu enggak. Jadi yang pertama, ya kali.
sampah itu tidak di TPA itu agar ditutup gitu, tidak bisa ada TPA lagi, cari bukti dan seterusnya gitu. Karena itu ada upaya pengurangan sampah, diarahkan supaya yang 70% sampah organik itu diolah jadi kompos dan seterusnya. Kemudian ya Sarimukti itu sebetulnya tahun 2024 harus sudah ditutup, tetapi karena Gok Nangka belum beroperasi masih diperpanjang sampai tahun 2006. Sayangnya Sarimukti tahun 2026 mau ditutup, Gok Nangka baru beroperasi 2028. Nah 2027 Bandung Raya itu tidak punya tempat pembuangan sampah. Mau seperti apa gitu ya? Padahal satu kabupaten kota, misalnya kota Bandung itu 1.500 ton per hari. Jadi kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan seterusnya. Kalau hal itu direkomendasi ini, bagaimana caranya kita mendorong cari pemecahan untuk tahun 2027, karena 2008 Gok Nangka beroperasi. Udah, tambah aja tahun di sini. Ini kan saya tulis 2 tahun tambah 27, sudah selesai. Ya, yang poin B tambah sampai 2027, udah gitu aja. Ya. Ya, tetap biaya yang dilaksanakan. Kalau 2006 belum selesai, sampai 2027 laksanakan. Jadi kalau menurut saya gampang sih, tambah aja sampai 2027 ya. Cukup ke sore ya? Ini merupakan salah satu informasi ataupun masukan ya. Untuk poin A bahwa penanganan sampah dari sumber ke TPS dan ke TPA itu memberikan informasi terkait dengan adanya tadi teknologi yang lain, misalkan TPST atau TPS 3R ini mungkin perlu ada tambahan. Dan informasi yang lain bahwa kabupaten 10 kabupaten di Jawa Barat ini mendapatkan bantuan dari program World Bank yaitu ISWMP. Di mana salah satunya adalah Kabupaten Purwakarta mendapat bantuan fisik pembangunan TPST di 3 kecamatan. Kemudian udah kabupaten lain selain Kabupaten Purwakarta ada dengan membagi 2 regional. Regional 1 yaitu Bandung Barat, Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi, dan Cimahi. Dan kemudian untuk regional 2 yaitu masuk Purwakarta, kemudian Subang, Bekasi, dan Karawang. Nah, ini 2 regional ini adalah merupakan salah satu prioritas yang menjadi salah satu bantuan dari program ISWMP itu dari World Bank ya, yang itu yang dibawahi atau menjadi kewenangan Kemendagri. Dan ini termasuk juga dengan PU pusat ya, PUPR, Kementerian PUPR. Kemudian di samping itu kemudian ada juga bantuan untuk di luar Jawa Barat, yaitu Kayu Bali, Tuban, kemudian Denpasar, itu merupakan salah satu bantuan. Dan ini yang perlu direkomendasikan dalam hal ini, mungkin perlu ada tambahan bahwa untuk poin up sampah dari sumber ke TPS ataupun mungkin teknologi-teknologi yang tadi disampaikan ini merupakan salah satu yang memberikan kontribusi dan untuk meminimalisasi adanya TPA, umur TPA. Jadi ini merupakan salah satu program pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2018 terkait percepatan penanganan pengelolaan sampah. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira saya sih tidak memaksakan untuk direkomendasikan atau tidak, karena saya sendiri sebetulnya orang Subang, tidak ada kaitannya dengan Kota Bandung, hanya karena kita beraktivitas di Sungai Cikapundung ini perlu juga saya sampaikan gitu. Itu saja Pak, di atas sudah mengkhawatirkan sekali gitu kan ya. Kan itu Di atas 1.000 hektar. Yang lain di mana? Masukin ke 30 gitu aja. Jadi balik lagi ke atas gitu, udah lagi dia. Yang lain lagi ada nggak? Ada 8 Sumdas nih. Bang lagi Sumdas Cianjur. Yang tadi baik lagi. Sampah. Kalau mau menyelesaikan satu-satu dulu, dieditnya yang 30 gitu aja. Nah, mana sepakat nggak? Masukin Pak. Kalau masuk pilih, ya kan? Menurut saya itu elok banget Pak, elok banget. Terakhir saya minta ke Pak Gembira yang pada saat ini hanya sedikit redaksional. Kalau kita menyebut spamnya satu aja muncul,
lalu yang spam apa lokasi dan jumlah di ABC atau di apa gitu, boleh nggak? Sehingga topik besar yang kemarin muncul Pak tetap dijaga Pak. Lalu di bawahnya yang cerita panjang itu boleh aja di situ, boleh mau jadi lampiran untuk memudahkan mungkin poin 4A, 3. Tadi ada spam tuh dari angka 3, 4 sampai 14 kalau nggak salah spam. Nah, saya hanya itu aja sih Pak. Sekali lagi saya apresiasi untuk semua tim TKPSD. Terima kasih. Terima kasih. Itu nanti membuat siswa sumber daya air ini dalam mungkin menjalankan kemakmuran lah di planet bumi ini. Jadi saya mohon pembekalan terutama yang berkaitan dengan regulasi agar ini menjadi semacam bahan yang mantap untuk anggota TKPSDA ketika mungkin barangkali mensosialisasikan kepada bapak itu aparat pemerintah baik yang di desa, kecamatan maupun di juga masyarakat atau sosialisasikan terkait dengan peraturan-perundangan terkait dengan regulasi ya Pak Rutan ya, termasuk juga kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung terkait dengan peraturan terjadi. Terima kasih Pak Rutan. Selanjutnya tadi ada yang antum lagi. Alhamdulillah satu hari kemarin dan pagi ini kita sudah sama-sama berkontribusi untuk rumusan usulan yang akan menjadi menurut bahasa saya yang kali ini super prioritas. Jadi teman-teman saya kira perlu saya sampaikan kembali bahwa diusungnya beberapa poin isu strategis ini tidak berarti menafikan rekomendasi-rekomendasi yang sudah kita berdarah-darah hasilkan selama 4-5 tahun ini. Oleh karena itu saya kira kembali kuncinya kembali ada pada bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang sudah dari. Tinggal kembali lagi-lagi adalah bagaimana kita ke depan, barangkali ini sekretariat bisa mensupport kami, adalah bagaimana kita melaksanakan amanah fungsi monitoring dan evaluasi TKPSDA WSC tahun ke depan. Jadi ke depan barangkali komisi kami terutama pendayagunaan sumber daya air akan banyak fokus pada kerja-kerja yang terkait dengan monet pola dan rencana, termasuk monet kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan di WSC tahun. Karena ada amanah undang-undang dan SK Menteri bahwa kita harus melakukan monitoring terhadap semua kegiatan yang terkait pengelolaan sumber daya air di WSC Tarum dan memberikan advis catatan-catatan kepada Menteri PUPR. Dan itu saya kira adalah salah satu fungsi yang selama ini belum secara optimal kita laksanakan. Demikian saya kira mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal baik buat kita semua. Dan lagi-lagi di komisi kami selalu mengingatkan bahwa we are already on the crisis. Contoh defisit 8 meter kubik di Metropolitan Bandung adalah salah contoh bahwa ke depan kita akan menghadapi kesenjangan yang semakin akumulatif dan perlu ada ikhtiar-ikhtiar baru bagaimana kita mengelola air, termasuk saya kira oleh-oleh dari WWF 10 WNI kemarin. Ke depan saya kira ini adalah koreksi, sebetulnya WWF 10 kemarin kan koreksi terhadap pengelolaan sumber daya air selama ini yang lebih teknikal dan engineering. Justru ke depan yang harus menjadi kunci pengelolaan sumber daya air adalah bagaimana mengintegrasikan aspek-aspek sosioekonomi, sosial budaya, valuing water, bagaimana kita tahu masyarakat sudah tidak begitu menghargai air, itu valuing water. Ke depan saya kira ini adalah aspek-aspek non teknis yang harus kita sama-sama tekuni. Demikian saya kira, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 126 sisa rekomendasi yang belum dilaksanakan, sekali lagi himbauan segera disebarkan ke masing-masing OPD terkait agar checklist mana yang belum dan sudah. Saya kira itu sangat akan berkurang jauh, dan dari sananya sisa itulah yang kita akan kejar untuk dimonet.
sehingga kita jelasin sebagai presiden kita yang belum selesai kita diskusikan seperti apa kendala dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan konservasi, saya akan sampaikan lagi bahwa 50 konservasi selesai, daerah hulu selesai, maka 50% semua orang di tengah dan hilir selesai. Saya rasa itu sangat berpengaruh. Maka kami himbau kita teman-teman yang di konservasi kita fokus minimal tadi yang lokasi-lokasi yang di rekomendasi yang disampaikan itu kita kawal dan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan sebagian dari persoalan-persoalan yang di tengah dan hilir. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena di depan harus ngomong gitu. Pada prinsipnya saya sepakat dengan Mbak Jordi. Jadi memang meminta kepada Kepala Bapeda sebagai Ketua TKPSDA untuk dalam tanda kutip memaksa mengintegrasikan RPSD ini rencana pembangunan seperti ini dengan RKPD provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia, sehingga ini terintegrasi. Yang kedua, khususnya dalam daya rusak air, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan daya rusak air. Nah, ini juga yang jadi persoalan karena memang sebagai komisi daya rusak tidak pernah juga diajak badami, Pak. Nah, mudah-mudahan terkait dengan rencana proyek JK ini ada rembuk lah dengan daya rusak sehingga kegiatan itu dimanfaatkan dengan baik. Itu aja mungkin dari saya. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rendy. Selanjutnya mungkin sebagai closing statement kami mohon dari Direktorat Bina OP sebagai pembina baik Pak Maman atau Pak Rendy mungkin menyampaikan arahannya kepada kami semua terkait dengan kerja. Kami persilakan. Baik, selanjutnya kami persilakan dari Bu Rendy untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan 2 hari ini. Evaluasi monitoring rekomendasi KPSD yang diserahkan 2015-2023 dan strategis, dan tentunya yang paling penting adalah rekomendasi yang akan dibahas bersama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang ada di sini, teman-teman TKPSDA yang saya cintai, sekretariat juga yang saya rasa kerjanya hebat. Karena kami membawa pesan dari besar atau harus nanti menginformasikan apa yang terjadi 2 hari di sini. Saya dan Pak Maman bersepakat bahwa persiapan fasilitas sidang ruangan dan mendukung Pak Maman bilang ini sangat baik. Lebih dari cukup. Bahan sidang baik juga, narasumber baik, menguasai runtut penyiapan hasil sidang juga saya kira dari kemarin saya lihat prosesnya baik. Yang menarik adalah kehadiran anggota. Dari 50 hadir 27, dari 27 19 itu non-government, berarti hanya 8 government. Saya kira ini termasuk PR bagi Pak Gemilang melapor kepada Bapak Kepala Bapeda untuk nanti bisik-bisik aja dong datang ini Pak ya. Silakan. Oh sekarang 34. Oke, saya mau lagi berapa yang NGO dan berapa yang pemerintah, karena saya dapat 37. Boleh tahu berapa pemerintah, berapa non pemerintah? Nanti boleh ya, saya minta data supaya jadi. Tapi ini memang jadi catatan untuk kita bersama. Kan sayang ya kalau suara yang jelas saja, suara governmentnya tidak ada. Sementara kita berharap ini suara kita bersama. Yang pimpinan sidang catatannya kemarin Pak Kepala Bapeda tidak berhalangan hadir, dan Kepala Dinas sebagai Ketua Harian hadir online menjadi catatan juga bagi teman-teman. Mungkin walaupun kita memahami
kesibukan beliau-beliau, tapi mungkin alangkah lebih indahnya kalau ada yang hadir di sini. Dan selesai biasanya beliau hadir, ya kan? Itu catatan pembacaan tatib. Ingat saya atau saya dengar di sidang pertama dibacakan, di sidang kemarin tidak dibacakan, tapi itu memang hukumnya sunnah. Di Juklak yang di pusat juga tidak ada, di tatib kita juga tidak ada. Saya kira hanya untuk mengingatkan kita bersama. Ada baiknya juga kalau sudah ingin merevisi tatib, boleh-boleh saja. Penyampaian materi sidang saya kira itu baik, sesuai dan sangat runtut kemarin dari 14 kesini dan sampai jadi 4 itu. Lagi saya apresiasi. Bagi teman-teman JK saya juga apresiasi, mereka berani datang ke sini, itu saya sudah senang dan betul loh. Sekali lagi mereka sedang menghargai keberadaan TKPSDA dan kita berharap kita memantau terus hasilnya Pak. Rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi yang dari suara ibu bapak, itu aja. Mereka nanti sepertinya akan minta legal binding juga. Keaktifan kami berdua melihat, Pak Maman juga bilang sangat aktif di sini, Mas semua juga heboh pisan gitu kan ya. Bari kadang-kadang emosi-emosi tapi hurry gitu kan, jadi lengkap ya itu semua. Lalu pembahasan hasil TUSI dari kemarin kita lihat khusus untuk TUSI yang isu strategis, kita baru menjalankan kemarin SH3 dan sekarang isu strategis, kita lihat mungkin masih ada 2 PR lainnya. Dan dari kemarin atau saya yang mengikuti sejak rapat komisi, saya apresiasi proses ini berjalan dengan baik. Belum ada TKPSDA lain yang menjalankan seperti ini dengan sisa tindak lanjut yang sedemikian banyak yang kita tadinya nggak ngeh bahwa ada segitu, kan kaget juga ya waktu kita bulan Maret, banyak banget gitu. Terus di kalau bahasa Jawanya dipetani satu-satu, dicek. Jangan lupa nanti masih ada 126, nanti pesan Pak Budi juga, cek juga Pak yang internal kemarin Pak Rohiman yang cepat saja dibuangin supaya kelihatan lebih sedikit lagi. Nah itu nanti tinggal kita pantau. Perumusan hasil sidang tadi kita sama-sama ikutin bersama-sama. Sekali lagi bagi teman-teman yang punya hubungan khusus dengan para pemerintah, bisik-bisik aja, dapat dong gitu. Kami memerlukan, kita mesti bersuara bersama-sama di sini supaya nanti suara ini baik dari Pola dan Perhutanan terbawa kemana-mana. Memang nanti yang paling penting kalau sinkronisasi baru kelihatan Pak, tapi kita nunggu rencana dulu berapa sebetulnya yang sudah ada dalam rencana kita yang sudah masuk ke dalam kegiatan, baru kita bisa lihat oh ternyata masih segini banyak yang belum atau masih tinggal segini. Saya kira itu dari saya. Pak Maman ingin menambahkan sedikit, mungkin silakan Bang.